Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita kembali lagi di Aliyah Podcast. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih siapa atau apa yang akan kita bahas malam kali ini? Jadi malam kali ini buat kalian yang merasa ingin belajar bahasa Arab, atau bagi kalian yang merasa pengen gitu belajar bahasa Arab atau baca kitab gundul secara lancar, kalian harus tetap pantengin di video kali ini. Kebetulan sekarang kita ada dua narasumber, yaitu silahkan diperkenalkan masing-masing. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hilman Solehuddin, biasa dipanggil Hilman. Asal saya dari Indramayu dan kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Malang. Nah, terima kasih. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester masuk 6, Ustaz. Masuk 6. Nah, saya jurusan panggilnya pendidikan bahasa Arab. Mas ya? Mas ya? Boleh, Oke, Ustaz, bebas. cocok ya, Mas ya. Oke, Mas Hilman. Mas Hilman dari Indramayu, semester 6. Baik. Nah, sekarang Mas Hilman sama siapa nih kira-kira nih Mas Hilman? Ini sama anak didik saya. Kebetulan saya sedang mengajar matrikulasi di Aliyah Al-Kafi. Masya Allah. Boleh diperkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ismail Muhammad. Saya santri MA Al-Kafi kelas 10 MA 1. Dan saya berasal dari Bogor, asli Bogor. Dan dulu saya menempuh pendidikan saat SMP di SMP Quran As-Salam. Dan alhamdulillah saat ini lanjut di pondok ini Mahat Al-Kafi, yaitu Madrasah Aliyah Al-Kafi. Taib. Coba sekarang kalau boleh Mas Hilman sama Ismail Nah, boleh lihat ke kamera. Gimana guys? Menurut kalian mereka ini mirip apa enggak? Ya, banyak Kalau orang yang anggap mirip. ada yang bilang mirip ya? Kalau mirip subscribe, kalau nggak mirip subscribe juga. Baik, langsung kita ke pembicaraan kita kali ini. Mas Hilman, kita tahu bahwa yang diajar Mas Hilman ini ada yang namanya metode Al-Miftah. Nah, Ustaz, betul, Ustaz. Apa sih itu metode Al-Miftah itu? Boleh tolong dijelaskan Mas Hilman? Gini, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya metode Al-Miftah itu mimba bil muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi metode Al-Miftah itu sebenarnya metode yang diambil dari ilmu-ilmu terdahulu yang diwariskan oleh ulama, kemudian kita ambil dan kita ajarkan kepada teman-teman yang ingin belajar kitab kuning, tetapi dengan cara yang berbeda, melihat perkembangan zaman. Jadi Al-Miftah itu disampaikannya dengan variasi dan bervariatif. Nah, karena tapi kalau untuk pengambilannya tetap dari ilmu-ilmu terdahulu. Mungkin bedanya yaitu karena kebanyakan dari kalangan santri terutama Ustaz, apalagi di kalangan teman-teman yang belajar di sekolah, menganggap ilmu nahwu atau ilmu sorof itu sulit. Benar. Iya, menganggap ilmu nahwu atau sorof itu sulit. Kemudian dari pengalaman itu kita membuat atau tim Al-Miftah itu sebagai jawabannya atau sebagai solusi. Oh, ternyata belajar nahwu atau sorof itu ternyata tidak sesulit itu. Justru malah menyenangkan, kemudian tidak membosankan. Nah, pertama kali metode Al-Miftah itu dulu dicetuskan di pondok pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Nah, yang dilatar belakangi oleh ide dari Kiai Ahmad Qushairi Ismail, dan alhamdulillah sekarang beliau masih ada mu'alifnya itu. Jadi belum terlalu lama Al-Miftah ini. Belum terlalu lama ya. Tapi karena mungkin dari
respon dari teman-teman yang belajar itu merasa asik kemudian menyenangkan, akhirnya berkembang pesat Ustaz. Sampai-sampai saya dengar dari senior-senior saya yang terdahulu yang pernah mengajar Al-Miftah, sampai di Thailand pun ada yang menggunakan metode Al-Miftah. Jadi feedbacknya ini sangat baik untuk metode Iya, Al-Miftah Ustaz. ini ya. Ustaz. Nah, dari pengalaman itu kemudian muncullah metode Al-Miftah sebagai jawaban supaya belajar Al-Miftah itu mudah. Nah, kemudian di dalam Al-Miftah itu banyak inovasi, Ustaz. Taruhlah misalkan yang simple terlebih dahulu. Kita sebagai orang Indonesia kan terkadang begini, Ustaz, melihat buku ajar yang begitu tebal, terkadang kita sebagai pelajar itu aduh, kok bahan ajarnya tebal sekali ya. Benar. Kadang-kadang seperti itu mindset. Benar ya, benar. Tapi Al-Miftah tidak, Ustaz. Dari pengalaman itu juga kemudian Al-Miftah menjadikan buku ajarnya berjilid-jilid. Makanya agar tidak terlihat tebal. Iya, agar tidak terlihat iya. tebal. Supaya mindset teman-teman itu, bukunya asik ya, ternyata tipis gitu. Karena di dalamnya juga simpel-simpel, Ustaz. Dan kemudian warnanya pun bermacam-macam. Karena supaya enak dipandang kemudian asik. Nah, saya kebetulan bawa, Ustaz. Nah, salah satunya ini ada jilid 1 berwarna hijau, kemudian jilid 2 berwarna biru, kemudian jilid 3 berwarna ungu, kemudian jilid 4 berwarna kuning. Ditambah yang lebih menarik lagi itu dari Al-Miftah ada metode bernyanyinya, Ustaz. Metode bernyanyi. Jadi ya, kita akan belajar nahwu sama sorof dengan lagu. Dengan lagu, Ustaz. Nah, karena kan iya. Karena kalau kita misalkan taruhlah contoh kita lagu band Dewa misalkan. Band Dewa yang judulnya misalkan Pupus. Pupus kayaknya hampir semua orang Indonesia tahu itu nadanya. Kan tercipta dari tahun berapa itu. Dan sampai sekarang saya pribadi masih hafal liriknya. Karena disampaikan dengan bernyanyi itu. Jadi liriknya kuat di daya pikir kita. Jadi gitu. Pemilihan lagu ini agar materi-materi nahwu sama sorofnya itu lebih kuat di otak kita gitu ya. Biar misalkan kita mengajak mempelajari kitab ini kemudian ini apa ya pengertiannya, maka kita diingatkan dengan lagu itu. Gitu. Karena lagunya pun kita bawakan dengan lirik-lirik yang modern, Ustaz. Salah satunya ada contoh liriknya kita ambil dari Wali Band, kemudian kita ambil juga dari lagunya anak-anak juga ada, jadi bervariatif lagu-lagunya gitu. Nah, menarik nih. Kayaknya kita nggak afdol kalau misalkan kita nggak kasih contoh lagunya kali ya, Mas Hilman ya. Kira-kira Mas Hilman apa muridnya sendiri nih? Muridnya bebas. Ismail apa Bang Hilman kayaknya kira-kira yang pengen coba satu lagu aja deh, atau satu materi, satu bab yang kira-kiranya bisa kita lihat atau bisa kita dengar. Atau bareng-bareng saja. Boleh. Asik sekali. Misalkan mau lagu apa nih Aki Ismail? Jilid 1 kayak lebih asik sih. Yang lagu Tegar. Oh, Tegar. Tegar ini satu rukunnya kalam. Yang Tegar itu yang pengamen itu bukan? Iya, betul. Yang aku yang dulu. Iya. Itu. Oke, langsung aja. Tadi rukun-rukun kalam, coba. Wahid isnain salasa. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, 3 huruf tak punya tanda. Ini refnya, tanda isim al ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijerkan al-kafi, itu luar biasa. Sekarang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi yang baru saya dengar itu setangkepan saya dari lagu itu dia rukun kalam ya. Betul. Rukun kalam. Masya Allah, emang langsung masuk ya. Terus tadi ada juga tanda-tanda isim. Betul, Ustaz. Iya, benar-benar. Masya Allah. Asik ya? Iya. Yang kurang lebih seperti itu metode Al-Miftah. Nah, dari Al-Miftah juga ini kan ada beberapa jenjang, Ustaz. Kalau Al-Miftah 1
itu kita kalau di Al Azhar sendiri ya Ustaz, kan Al Azhar itu kebanyakan dari mereka belajar di Al Azhar menghabiskan waktu liburan, dari jangkanya tidak lama gitu. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah, Al Miftah itu karena mereka belajarannya sebentar-sebentar, akhirnya kita simpelkan. Miftah 1 itu kan terdiri dari 4 jilid. Dan 4 jilid itu semuanya membahas tentang teori, masih teori Ustaz. Jilid 1 membahas tentang kalimat isim yang mu'rab dan mabni. Kemudian jilid 2 membahas tentang isim ma'rifat nakiroh, kemudian mudzakkar muannas, kemudian jamid mustaq. Jilid 3 ngebahas tentang fi'il madi, mudhari, amar. Dan jilid 4 itu baru kedudukan dari perkata itu. Kayak misalkan isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dibaca nasab, kemudian isim-isim yang dibaca jar. Nah, nanti kalau sudah ditempuh semua 4 jilid ini dalam masa 1 bulan, nanti tahap berikutnya bulan kedua itu praktek. Nah, prakteknya itu di kitab kuning, Fathul Qorib. Nah, kan itu Fathul Qorib kan gundul Ustaz, nggak ada Fathul Qorib harokatnya. gundul ya? Iya. Jadi kita mau baca ini yadhabu, yadhaba, yadhabi bebas Ustaz. Karena memang sesukanya, karena memang kan nggak ada harokatnya. Tapi karena kita sudah belajar Al-Miftah, mati mereka berpikir, oh ini nggak mungkin dibaca yadhabu, oh ini nggak mungkin dibaca yadhaba, karena kita sudah belajar sebelumnya. Oh ini pasti yadhabu nih, karena sebelumnya tidak ada amil yang dibaca, amil nawasib atau amil jawab kayak gitu. Jadi pasti berpikir nggak mungkin ini dibaca yadhaba, kayak gitu. Penerapannya seperti itu. Tunggu, yang menarik tadi disebutkan 1 bulan. Nah, Ustaz. 1 bulan kita belajar Al-Miftah, kita bisa langsung baca, langsung praktek kitab kuning nanti. Karena kan kalau sebenarnya kalau kita nganggap mudah itu ya memang mudah Ustaz. Kalau kita anggap mudah, mudah kalau ya? kita anggap sulit ya sulit. Karena ya ini sebenarnya solusi atau jawaban dari orang-orang yang menganggap membaca kitab kuning susah itu sebenarnya tidak susah-susah banget Ustaz. Ya, susah-susah. Buktinya teman-teman yang belajar di Al Azhar atau sekarang kita terapin di MA Al-Kafi ini kan ditempuh 1 bulan. Saya masih ingat betul ketika saya pertama kali datang ke sini itu kan ada pretest dulu Ustaz, sama teman-teman sebelum kita pembelajaran. Saya tanya kalimat apa, kemudian ini muzakkar atau muannas, itu masih bingung. Mudzakkar sama muannas masih belum bisa ya. Tapi saya merasa setelah belajar ini mereka bakal oh iya Ustaz, ternyata waktu kita belajar dulu itu mudzakkar muannas terlalu apa ini maksudnya ini. Ternyata setelah belajar Al-Miftah, ternyata baru tahu ternyata gini ciri-cirinya. Nanti mungkin di akhir kita boleh tes Boleh tes langsung ya. Bagaimana prakteknya gitu. Ismail, Padahal baru 3 minggu ini Ustaz. Baru 3 sebenarnya minggu? belum waktunya. Belum waktunya, tapi Ya, kita coba aja. aja sebagai ya bukti mungkin ya. Nah, Ustaz, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada nih. Apa kira-kira tips Bang Hilman agar jadi guru yang di kelas itu asik gitu loh Bang Hilman? Baik Ustaz. Ini kan sebenarnya personal masing-masing ya Ustaz. Iya, personal, tapi sebelumnya saya mau disclaimer juga, tapi kayaknya buku metode Al-Miftah ini sebenarnya udah asik ya sebenarnya. Ya udah asik. Ya. Jadi gimana tipsnya Bang Hilman agar lebih asik lagi gitu? Nah, sebenarnya kalau untuk menjadi guru yang menyenangkan atau mengasihkan dengan metode Al-Miftah, ya tentu kalau sebagian besar kan tentu harus menguasai materinya terlebih dahulu. Karena kalau seorang guru kalau sudah menguasai betul materinya, ketika disampaikan ke teman-teman atau anak didik itu enak. Jelas, kemudian luwes gitu. Tapi kalau gurunya sendiri kurang memahami atau kurang menguasai betul, kan jadi akhirnya kikuk itu ketika mengajar. Satu itu. Kemudian 2, ada istilahnya stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Maksudnya ketika gurunya itu menyampaikan dengan jiwa semangat, kemudian intonasinya tinggi, pasti anak-anak pun akan ikut semangat. Tapi kalau kita mohon maaf misalkan kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lemes gitu, berarti anak pun akan terbawa. Jadi tergantung ada respon energi dan dia, gitu. Energi yang bisa dikasih guru itu akan diserap oleh murid dan akan kasih feedback yang sesuai gitu ya. Betul. Jadi harus benar-benar semangat. Jadi tidak memandang anak didiknya lagi ngantuk atau pokoknya semangat dulu. Nanti bakal terangsang tersendiri.
gitu. Terus yang ketiga, kita itu ya tentu harus memperlakukan adil Ustaz kepada semua anak didik. Baik anak didiknya itu misalkan pinter atau misalkan mohon maaf misalkan belum pinter atau misalkan pendiam atau yang satunya rameh terus, ya kita tetap harus berlaku adil. Jangan sampai karena ini pinter kita tanyanya ke yang pinter saja, ke yang belum pinter kita biarkan. Nanti akhirnya yang belum pinter ini bakal ya mungkin dalam hati gitu, kok saya nggak ditanya-tanya ya, kok ustadznya kayak pilih kasih, kan nanti Iya gitu. iya. Gitu. Benar. Terus yang terakhir karena ini metode Al-Miftah, dalamnya kan tentu rumus-rumusnya Ustaz. Ya diakui atau tidak, pasti pelajaran apapun Ustaz ada yang namanya jenuh. Benar. Kemudian ya dan lagi saya kita selingi ice breaking atau di dalam pembelajaran itu kayak gitu, boleh kayak gitu biar mereka tidak merasakan jenuh di kelas, atau kita menjadikan memposisikan kita itu jangan terlalu serius lah ketika belajar itu, atau harus humoris gitu ketika di kelas. Kalau untuk ice breaking Al-Miftah, dia ada ice breaking khususnya apa? Ada, Ice breaking dari gurunya masing-masing personal gimana? Ada Ustaz, ada yang khusus, ada yang umum, tapi kita sisipkan atau selipkan materi-materi di dalam ice breaking itu. Oh, jadi kita bisa ada contoh-contoh ice breaking yang di dalamnya itu ada materinya juga gitu ya? Iya betul Ustaz. Jadi Kayak kurang contoh, lebih apa coba? ya kayak misalkan contoh waktu dulu itu saya terapkan di kelasnya Akhi Ismail kayak kartu jamid mustaq gitu Ustaz. Itu kan di dalam jamid mustaq itu ada yang namanya wazan, kemudian ada namanya mauzun. Nah, maksudnya ada wazan, ada contoh-contohnya. Nanti ada dua kartu satu itu isim-isim yang mustaqnya, yang kedua itu kartu-kartu yang mengandung contoh-contohnya. Nanti teman-teman itu dibagi dua kelompok kelompok satu dan kelompok dua itu berlomba-lomba untuk mencocokkan mustaq ini cocoknya di kartu mustaq yang mana, atau mustaq fa'il kah atau maf'ul kah gitu sebenarnya. Nanti cocok-cocok seperti itu. Jadi emang ada game-games tertentunya ya. Iya. Nah, saya pengen tanya, games di Al-Miftah ini seberapa pengaruhnya atau seberapa besar perannya dalam pembelajaran, Ustaz? Apakah dia benar-benar masuk ke peran yang paling besar atau gimana saat ini? Ya bisa dikatakan seperti itu, terutama kita buat game itu ini yang kaitannya dengan wazan-wazan. Karena kan itu butuh penghafalan yang kuat, maka kita sisipkan dengan game card tadi itu. Karena ketika kita hafal wazan, maka kita bisa menentukan itu mustaq isim fa'il kah, itu mustaq yang masdar ghairu mim kan, nanti bisa ke saya itu. Jadi perannya sebenarnya besar sekali. Yaitu karena melatih kita untuk mengingat kalau mauzun ini cocoknya di mustaq yang mana. Kalau kita terbiasa main game itu nanti bakal tahu contoh ini masuk ke isim fa'il, mustaq ini masuk ke isim nasab dan sebagainya gitu. Mungkin bakal di otak lebih lengket ya gara-gara ada game itu. Ada ya? game itu, game ditambah lagu juga. Masya Allah. Nah, Nah, pertanyaan terakhir mungkin, atau mungkin sebelum terakhir. Nah, misalkan nih saya pengen ikut kelas Al-Miftah, kira-kira ada cara-cara tertentu nggak biar saya bisa menguasai Al-Miftah gitu? Kalau Al-Miftah itu yang paling dominan atau yang menjadi ciri khas banget itu di dalam metode Al-Miftah, ada yang namanya jelaskan, tanyakan, kemudian evaluasi. Jelaskan, tanyakan, evaluasi. Nah, satu tanya, jelaskan ya seperti mana guru menyampaikan kepada murid. Kita jelaskan, misalkan tadi kita menjelaskan tentang rukunnya kalam itu ada 4, kemudian kalimat isim itu ada 3, kemudian ciri-cirinya isim, ciri-cirinya fi'il. Kemudian setelah dijelaskan kita tanyakan. Nah, ada metode tanya jawab khususnya yang khas Al-Miftah, nggak dimiliki metode lain. Jadi Al-Miftah punya cara khusus atau metode khusus untuk tanya jawab itu sendiri gitu ya? Dari mulai yang kecil sampai ke jilid 4
yang sangat mencabang-cabang. Jadi kita ajarkan dari hal yang kecil dulu tanya jawabnya. Kayak misalkan dari kalimat itu kan dasar banget, kalimat apa, tandanya apa, mu'rob apa, mabni, mu'rob yang mana, sampai nanti di jilid 4 itu kedudukannya jadi apa. Kedudukannya jadi isim, kedudukannya jadi fa'il kah, naibul fa'il kah, itu nanti bercabang dan ada tahap-tahapannya. Nggak bisa misalkan kita nanyanya dari kalimat apa kemudian langsung kedudukannya jadi apa. Itu sangat loncat jauh banget. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang iya. Memang dia sesuai gitu dari yang paling kecil sampai yang paling sulit gitu. Iya, itu yang menjadi pembeda antara metode Al-Miftah dengan metode yang lainnya. Kemudian satu lagi nih Ustaz, di Al-Azhar terutama, terus yang guru-guru yang menggunakan metode Al-Miftah itu biasanya kebanyakan guru-gurunya itu humoris kan. Banyak karena jadi mungkin sebelum masuk Al-Azhar nih, kalau dites nggak bisa ngelawak mungkin nggak bisa masuk. Boleh ya dia Ustaz. Karena biar apa? Kalau misalkan gurunya itu humoris kemudian menyenangkan, pasti dari teman-teman itu, dari murid-murid itu tidak canggung bertanya. Nah, sebenarnya saya mau tanya nih juga nih Ustaz ya. Boleh. Al-Miftah aslinya dari Sidogiri. Nah, betul. Nah, sekarang Ustadz dari Al-Azhar gitu. Betul, Ustaz. Jadi Al-Azhar ini yang menggunakan metode Al-Miftah gitu ya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak perubahan metode Al-Miftah ketika diajar oleh Al-Azhar gitu? Atau ada keunggulan-unggulan juga ternyata Al-Azhar gitu setelah cara penyampaikan Al-Miftahnya seperti itu? Untuk pembeda antara di Sidogiri dengan Al-Azhar mungkin masa belajarnya saja. Masa belajarnya. Kalau di Sidogiri langsung itu kurang lebih 1 tahun Ustaz. 1 tahun? 1 tahun, iya. Kalau di Al-Azhar cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan? Cuma 1 bulan. Bisa itu, Ustaz? Itu teori, baru Baru teori. Gitu. Kalau misalkan kurang lebih ya sekitar 5 bulanan lah kalau di Al-Azhar itu untuk menguasai betul-betul. Nah, paling sebenarnya nggak ada pembeda Ustaz, cuma masa aja. Kalau untuk metode atau penyampainya tidak ada pembeda karena dari Sidogiri pun ketika teman-teman yang pengen belajar, pengen mengajar Al-Miftah itu harus dapat sertifikasi Al-Miftah langsung dari Sidogiri. Jadi gitu. Kayak akta 4-nya gitu lah kalau guru itu. Jadi ketika kita pengen mengajar metode Al-Miftah kita harus punya sertifikasinya terlebih dahulu. Dahulu. Nggak boleh asal. Misal kita nih sudah mahir banget ilmu nahwu, kemudian kita mau menerapkan metode Al-Miftah, itu nggak boleh Ustaz. Karena belum tentu yang menguasai betul ilmu nahwu itu menguasai metode Al-Miftah. Jadi kalau teman-teman pengen belajar Al-Miftah ya harus melalui sertifikasi Al-Miftah terlebih dahulu, namanya training Al-Miftah. Dan di Al-Azhar kita buka terkadang 1 tahun sekali, kadang 1 tahun 2 kali untuk sebagai syarat kalau ingin menjadi guru kayak gitu. Kalau untuk pembeda nggak ada Ustaz. Karena memang benar-benar nasab keilmuannya itu mutasil, artinya bersambung. Dari Sidogiri turun ke Al-Azhar ya otomatis ada ilmu yang disampaikan dari Sidogiri yang harus memang seperti itu, nggak boleh keluar. Memang yang harus yang diajarkan sesuai gitu ya. Sesuai. Mungkin kayaknya kalau saya ambil kesimpulan Al-Azhar ini solusi buat pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa atau yang mungkin dia guru tetapi nggak punya waktu yang banyak gitu ya. Betul, Ustaz. Kayaknya cocok masuk Al-Azhar gitu. Boleh, ya Ustaz. Karena jangka waktunya cuma sebulan aja gitu ya. Teorinya hampir semua teori didapatkan itu sebulan. Semuanya Ustaz. Teori belajar itu. Nanti bulan kedua langsung prakteknya. Dan kemudian biasanya di bulan Juli Agustus itu ya banyak terutama mahasiswa, karena di bulan Juli Agustus itu kan mahasiswa pada libur Ustaz. Jadi banyak yang kesana. Jadi dari Al-Miftah itu semua kalangan bisa masuk Ustaz. Dari mulai teman-teman yang nggak paham sekali belajar bahasa Arab, di sini ada dari dasar. Kemudian yang pengen mengulang atau cari tahu metode juga bisa. Jadi di sana dari kalangan anak juga ada, mahasiswa ada, bahkan yang berkeluarga pun ada. Anak istri di bawah itu banyak. Iya, betul. Yang pengen mendalami membaca kitab kuning itu. Kayak gitu. Masya Allah. Nah, ya kembali seperti itu. Toyib, sekarang mungkin kita masuk ke sesi pengetesan.
Jadi mungkin bagi kalian-kalian yang nggak percaya nih sama metode Al-Miftah, kita ada murid baru belajar 3 minggu. Kita akan coba tes, yaitu ada akhi Ismail. Ismail. Nah, cara pengetesan gimana? Ustadz boleh langsung tes aja langsung anaknya, Ustadz? Boleh Ustaz, Nah. misalkan saya punya kebetulan saya bawa TBD. Misalkan saya punya kalimat, misalkan Afan, misalkan ini, maaf sebelumnya, misalkan seperti ini. Nah, Ismail, misalkan saya punya kalimat fataha dan saya harokati, misalnya tahu harokatnya muslimun al-baba misalkan. Nah, Fataha muslimun al-baba. nah ini saya perhatikan, nah fataha muslimun al-baba. Nah, dari kata fataha ini akhi. Coba fataha itu kalimat apa fataha? Kalimat fi'il Ustaz. Fi'ilnya madi mudhari amar. Fi'il madi. Fi'il madi itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya fi'il madi ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Mabni salim, Mabni fathah. mabni fathah, mabni domah, mabni sukun. Fathah termasuk mabni yang mana? Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena tidak bertemu waw jama dan ya domir rofa mutaharrik. Fathah wakeknya fathah apa? Fathah. Fathah mufrad, muzakkar, ghaib. Goib. Nah, fathah ini termasuk mujarrod apa mazid? Mujarrod. Fathah itu kalimat fi'il Fi'il madi. Coba tasrif lugawi. Fathah, Fathah. Yang ke bawah. Fathah, fatahu, fatahna, Fatahat. fatahat, fatahata, fatahta, Fatahna. fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtuna. Nah, muslimun coba kita geser ke kalimat isim. Kalau sebelumnya kan kalimat fi'il, kita geser ke kalimat Tunggu, Ustadz, isim. sebentar. Ini dari kalimat fataha ini itu Nah, semuanya bisa ditanyakan gitu Bisa ya? ditanyakan, dari bisa bercabang-cabang gitu Ustaz. Nah, Dari segi mufrodnya, dari segi misalkan madi mudhari'nya, amarnya gitu ya. Hampir semuanya itu peserta bisa tahu gitu ya? bisa tahu Ustaz, karena Masya memang dari Allah. yang terkecil itu. Dari yang terkecil ya. Betul. Coba yang dari terkecil tadi apa, Ustaz? Sebenarnya kalimat isim terlebih dahulu itu kalimat isim. Ah. Tapi karena ini jumlah fi'liyah, akhirnya saya tanya fi'il dulu. Sebenarnya boleh kita ke isim. Coba dulu. kita lanjut ke muslim. Coba kita ke isimnya ya. Muslimun kalimat apa? Ki? kalimat isim. Kalimat isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanda isim ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Alif lam, Alif ada lam. alif lam, tanwin di awal huruf jar dan bisa dijarkan. Muslimun tanda isimnya apa? Tanwin, Muslimun mu'rab atau mabni? mu'rab, Mu'rab yang mana? isim domir, Isim? isim mufrad, Isim mufrad. I'rabnya apa? Irobnya rofa, Rofa tanda rofanya? domah, Ubah ke nasab? muslimah, Musli? nasab Musli? musliman, Musliman. Ubah ke jer? muslimin, Ubah ke isim tasniya rofa? musliman, Ubah- muslimani, Muslimani. Kalau ubah ke isim tasniya jer? muslimaini. Muslimah ini. Tanda jernya apa? Tanda jarnya dengan kasroh. Muslimah ini tanda jernya? Ya, Tangan ya. Ya kita Oh. sama ada. Iya nah. Sebenarnya. Al-baba juga sama. Ah gitu, jadi bukan cuman bisa ditanya tapi muslimun dia juga bisa sanggup merubah-rubah gitu ya. Berubah-ubah. Ustaz, Untuk ya. ke Tergantung mufrad, pertanyaannya. untuk ke musanna. Ya betul Ustaz. Masya Allah, Masya Nah, Allah. kalau misalkan kita ke jilid 4 misal model jilid 4 misal Fataha Muslimun. Jadi setiap jilid itu mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda Ustaz. Jilid 1 pertanyaannya seperti ini. Jilid 2 pertanyaannya seperti ini. Jilid 3 seperti ini. Jilid 4 seperti ini. Kayak misalkan jilid 4 itu tentang tarkib, isim-isim yang dibaca rofa. Nah, ini baru belajar banget ini Ustaz, isim-isim yang dibaca rofa karena kan baru masuk jilid 4. Tapi iya. kita coba aja. Oh menarik. Muslimun ini kedudukannya atau tarkibnya jadi apa? fa'il. Jadi fa'il. Fa'il dibagi jadi berapa? Fa'il dibagi menjadi 3. 2 apa fa'il 3? dibagi- dua. Dua. Apa saja? Fa'il
Fa'il isim domir. isim domir dan fa'il isim zorof. Zorof ya. Zohir. Isim Zohir. Ya, maklum Ustaz karena baru pagi Masih banget baru itu. ya. Tapi udah lumayan nyantol ya. Iya. Masya Allah Ismail. Kalau muslimun ini termasuk fa'il isim zohir atau fa'il isim domir? Isim zohir. Zohir kenapa? Karena dia sudah jelas Karena kedudukannya. sudah jelas. Ya kurang lebih seperti itu Ustaz. Ah, Masya Nanti Allah. kalau kita di kitab kuning itu ya bebas mereka mau ngebaca apa. Fatahukah atau musliminkah, tapi nanti mereka bakal bisa tahu ini pasti muslimun karena terletak setelah fiil kayak gitu. iya, Kurang iya, lebih iya. seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah Ismail, akhi Ismail. Ya 1 bulan saja yang artinya yang baru pertama kali mengenal bahasa Arab baru 3 minggu sudah ada gambarannya. Apalagi yang sebelumnya pernah mondok di sana kemudian Pasti lebih mudah lagi lebih ya. mudah lagi. Mungkin bisa ditempuh 1 bulan itu plus praktek. 1 bulan bisa plus praktek. Plus praktek kitab kuning. Masya itu. Allah, Al-Azhar memang. Ya, itu ya terobosan lah Ustaz mungkin itu untuk memudahkan teman-teman belajar baca kitab kuning. Karena jargonnya itu al-miftahul lil ulum, mudah belajar membaca kitab. Mudah belajar membaca kitab. Membaca kitab, ya. Oh, berarti kalau saya ambil kesimpulan, kan maharoh lughah Arabiyah ada 4 ya. Nah, betul. Ada kalam, ada kitabah, ada qiraah, ada istima'. Betul. Nah, berarti al-miftah ini lebih terkhususkan di maharoh Kitabah. qiraah. Kitabah masuk ke qiraah juga. Kitabah masuk qiraah juga dapat ya. Kitabah. Nanti kan Nah. kita ada penyusunan kalimat-kalimat itu. Ustaz. Iya. Jadi yang lebih menonjol dari 4 ini ada kitabah sama qiraah ya. Betul Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Saya pengen tanya nih Ustaz, sebagai pengajar bahasa Arab, kira-kira seberapa potensi metode Al-Miftah ini di metode-metode yang lainnya, atau seberapa potensi besarnya metode Al-Miftah dalam pembelajaran bahasa Arab, atau kedepannya mungkin hampir seluruhnya pakai Al-Miftah gitu. Kalau itu kadang tak Ustaz. Yang jelas yang namanya metode itu kan ada kekurangan dan Ada kekurangan, ada kelebihan. kelebihannya, benar. Belum tentu misalkan metode ini sangat cocok sekali diterapkan di Al-Azhar, tapi ternyata belum tentu kita terapkan di lembaga lain itu cocok. Nah, sebenarnya kan ada kekurangan dan kelebihan, dan itu tergantung kembali lagi sebagus-bagusannya metode itu sebenarnya kembali kepada gurunya. Kembali kepada guru. Kepada gurunya. Kalau gurunya menyampaikannya dengan betul-betul yang mana definisi guru, ya pasti mungkin sangat memungkinkan menggunakan, karena ya sekarang itu sudah berapa ribu cabang gitu Ustaz. Metode Al-Miftah itu diterapkan di berbagai lembaga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di grup kan kalau Al-Miftah itu benar-benar terpantau itu Ustaz. Misalkan grup ini misalkan di Jawa Timur, lembaga apa aja yang menerapkan metode Al-Miftah itu ada perkumpulannya. Oh, jadi ada Di kayak Jawa- kepala cabangnya iya, gitu ya. Di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada, di Sulawesi ada, di Bandung ada kayak gitu. Jadi benar-benar terpantau. Misalkan ada ilmu terupdate atau lagu yang diupdate Ustaz. Nanti bakal di lembaga yang ke bawahnya itu bakal dapat informasi barunya itu. Iya, Oh, iya, ternyata iya. rukunnya kalam ada lagu baru dengan lagu Dewa misalkan, maka Iya. sampai ke bawah pun akan tersambung ya informasi itu kayak gitu. Jadi tidak merubah metode gitu. Karena ya informasinya terus nyambung ke pusat misalnya kayak gitu. Jadi mungkin Al-Miftah ini ada riwayatnya juga gitu Ada ya. riwayatnya. Ada riwayatnya. Kalau untuk di kampung Arab Al-Azhar atau di Pare itu satu-satunya lembaga yang menggunakan metode Al-Miftah ya cuma satu, Al-Azhar aja. Ah, Al-Azhar aja. Karena kan kalau Jadi di Para itu ada beberapa lembaga yang mengajar bahasa Arab juga, dan salah satunya yang menggunakan metode Al-Miftah Al-Azhar ini. Al-Azhar aja satu-satunya. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Hilman dan Akhi Ismail. Buat kalian yang ingin bisa belajar bahasa Arab atau baca kitab gundul dengan cepat dan mudah, atau yang merasa kalian sulit untuk atau takut melihat bacaan kitab gundul bahasa Arab yang tidak ada harokatnya, mungkin solusinya bisa kalian masuk Al-Azhar. Cuman sebulan saja kalian udah bisa tahu teori-teorinya, tinggal prakteknya aja setelahnya. Atau mungkin kalian juga bisa yang misalkan kalian masih SMP dan
SMA-nya pengen lanjut ke MA, kalian bisa masuk MA Al-Kahfi untuk mengikuti program Al-Miftah. Insya Allah di Al-Kahfi ada program Al-Miftah untuk setiap tahunnya. Tapi Ustadz, terima kasih sama Akhi Ismail, Mas Hilman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.